Ibu Novi, mohon bantuannya ya. Kalau misalkan saya share screen tidak muncul. Oh iya, baik Apakah Ibu. ini muncul ya, Bu ya? Muncul Ibu. Mendeley? Muncul Oke, Ibu. baik. Nah, yang pertama harus kalian lakukan, ini adalah tampilan apabila kalian sudah menginstal aplikasi Mendeley desktop-nya ya. Kalian pertama yang kalian buka adalah ini. Nah, apabila kalian belum melakukan register, belum mempunyai akun, silahkan kalian bisa untuk mengklik register ini. Dan nanti akan langsung terhubung ke www.mendeley.com. Nah, di situ kalian bisa untuk membuat akunnya terlebih dahulu. Ibu Novi, mohon maaf, ini saya tampilannya sekarang masih Mendeley atau ke browser ya? Masih Mendeley Ibu, belum browser. Nah, ini ya untuk tampilannya setelah kita mengklik register. Karena ini saya sudah login, jadi saya coba saya logout terlebih dahulu agar mulainya dari pembuatan akun pertama. Nah, ini adalah tampilan pertama kali apabila kalian di Mendeley desktop mengklik register. Kemudian kalian bisa untuk sign in, memulai untuk sign in ya. Sebentar karena ini laptop saya juga agak lelah ya. Atau mungkin kita langsung ke Mendeley saja. Sudah semuanya sudah bisa atau belum ya untuk membuat akun di Mendeley? Oke, ini udah sudah muncul. Nah, ini adalah tampilan ya. Yang pertama kali apabila kalian klik register, kemudian klik create a free account untuk pembuatan akun dalam Mendeley. Nah, ini apabila kalian sudah pernah untuk mempunyai account-nya, nah kalian bisa salah satu mana yang akan kalian sign in. Nah, apabila kalian belum mempunyai account-nya, yang akan muncul adalah emailnya terlebih dahulu ya. Jadi ini saya mencoba untuk membuat baru ya. Oke.
Nah, setelah itu kalian bisa isi given name. Kemudian family name. Terserah ya, mau apa. Kemudian isikan password. Nah, passwordnya jangan lupa agar terlihat strong. Jadi, kalian bisa untuk mengcombine dengan menggunakan huruf kapital, satu huruf kapital boleh, kemudian diikuti dengan huruf lainnya yang tidak perlu di kapital. Kemudian setelah itu bisa dikombin dengan menggunakan angka. Dan juga menggunakan bisa dikombin dengan underscore. Nah, itu nanti akan kalau ini full semua ya yang ada tanda kuning-kuningnya ini, semua ya yang kalian ada tanda kuning itu strong. Ini suara saya terputus-putus atau cuma terdengar di saya saja yang terputus ya, Bu? Jelas Ibu suaranya. Kan ya. Kemudian Jelas Ibu suaranya. Kalian kemudian itu kalian nanti klik test atau mungkin ini ya, kalau ini masuk atau kalian itu nanti bisa langsung masuk, tidak mau di ini ya sudah saya buat akun saja ya. Emailnya, passwordnya, kemudian langsung kita tag. Emangnya tuh Kalau yang sudah ya. Nah, ini berarti di sini tandanya kita sudah akun kita sudah masuk ya, karena ini menggunakan akun saya sudah muncul Nuri 17. Nah, kalian nanti bisa langsung search di sini untuk pencarian. maaf Ibu. Ibu. Halo? Iya, Ibu Nuri. Iya. Bu, Iya. suara saya tidak putus-putus ya, Bu ya? Enggak, Bu. Ini kalau misalnya untuk pemula itu ada pilihannya, Bu. Apakah lecture, student, seperti itu, Bu. Oh iya, tinggal nanti diisi saja ya untuk isiannya itu sesuai dengan kalau lecture berarti kalian dosen dan lain sebagainya. Iya, baik Ibu. Sama siswa. Sudah bisa ya Bu ya? Iya bisa Bu. Oke, bisa lanjut. Oke, bisa saya lanjutkan. Yang paling umum COVID-19 aja ya. Nah,
keywordnya bisa kita masukkan ya di search ini, kita ingin mencari menggunakan keyword apa, kalian bisa masukkan di situ. Kemudian nanti akan muncul beberapa artikel yang terkait dengan keyword yang sudah kita masukkan. Nah, ini adalah result-nya, di sini hasilnya tentang jurnal ataupun artikel yang mengenai COVID-19 itu ada 132.550 hasil. Nah, di situ ada tahunnya kalau kalian ingin memilih, karena untuk daftar pustaka, untuk citasi yang boleh kalian ambil, untuk jurnal ataupun artikel itu minimal adalah 5 tahun ya, 5 tahun sebelum pembuatan penelitian kita. Nah, di situ bisa kalian saring saja ya, yang dari misalkan berarti yang tahun 2021. Nah, kalian bisa saring di situ, karena kalau misalkan kalian ingin menggunakan literatur review, nah nanti pada bab 2 itu nanti kalian ada ya untuk di PICOS-nya itu kalian harus menyaring dulu ya, tahunnya didapatkan yang untuk tahun 2021 didapatkan berapa jurnal. Nah, ini tahun 2021 mengenai COVID, penelitiannya ada 547 hasilnya, result. Kemudian kalau kita mengkliknya ditambah tahun 2020, ini ya, di sini ada, di sini keterangannya, pada tahun 2020 hasilnya ada 131.074. Kemudian tahun 2019 ada 377, juga sudah pernah ada ya ini ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa mensaringnya di sini ya. Kemudian nah, kalau kalian mau memasukkannya ke dalam Mendeley, ini ada ya open access PDF. Nah, kalau yang ada tulisannya open access, berarti kalian bisa mengaksesnya secara gratis, tidak perlu untuk membayar. Nah, untuk tampilan, nah bisa kalian ini add to library apabila kalian langsung ingin memasukkannya ke Mendeley, atau bisa juga kalian untuk membuka terlebih dahulu atau view PDF-nya. Kita coba ya untuk langsung memasukkannya ke library, karena nah ini add to library. Oke, saya coba ke ini dulu, Mendeley. Mendeley-nya, bentar. Ibu Novi, ini saya masuk ke Mendeley ya? Sudah Ibu, sudah masuk ke desktop Mendeley. Oke, baik. Coba kalian buka Mendeley-nya ya sekarang, kemudian masukkan email dan password yang sudah kalian buat tadi. Nah, ini kalian bisa klik sign in, jadi apabila kalian ingin masuk ke Mendeley, membuka Mendeley, tidak perlu untuk memasukkan email dan juga password lagi. Kemudian klik sign in. Nah, ini karena saya sudah pernah memasukkan referensi-referensi jurnal ataupun buku dan lain sebagainya, di sini saya sudah ada ya di folder sigaret. Nah, kalian bisa kalau yang pertama kali baru mempunyai Mendeley ini, kalian langkah pertama adalah create folder. Nah, kemudian ketikkan nama file yang ingin nama folder yang ingin kalian masukkan di sini. Misalkan kebijanan ya. Saya ketik kebijanan di sini untuk foldernya agar saya tidak bingung ya nanti. Karena ini di folder e-sigaret sudah
banyak sekali saya memasukkan jurnalnya. Nah, ini biar kalian tidak bingung ya, karena tidak tahu kita nantinya ke depannya kita ingin melakukan penelitian lagi, atau misalkan yang ingin lanjut untuk kuliah S1 atau S2, dan lain sebagainya, nanti pasti kalian juga untuk tugas akhirnya harus ada penelitian lagi. Nah, agar kalian tidak bingung, jadi kalian bisa untuk create foldernya. Nah, ini di folder kebidanan saya belum memasukkan jurnal ataupun referensi-referensi lainnya ya. Nah, setelah itu kalian setting terlebih dahulu untuk Mendeley desktop-nya agar nanti kalian bisa langsung terhubung, kalian bisa memasukkan citasi ke dalam MS Word secara otomatis. Dan juga kemarin ya, yang seperti yang sudah saya sampaikan, untuk web importer bisa kalian gunakan langsung ya. Jadi kita klik di tools. Nah, tools kemudian yang pertama kali, nah ini karena saya sudah install ya MS Word plugin, jadi sudah terinstall. Jadi kalian tinggal klik saja untuk install MS Word plugin ini. Kalau sudah, itu nanti kalau sudah tulisannya sudah tampil tulisan seperti ini, uninstall MS Word plugin, kalian sudah langsung bisa untuk mengkaitkan secara otomatis di MS Word. Seperti ini, jadi nanti tampilannya. Bentar. Oke, nah ini adalah tampilan. Saya kecilkan terlebih dahulu ya, karena ada yang mengganggu ini di atas. Nah, ini tampilannya apabila di reference ya, kalian di menu bar ini bisa klik reference di MS Word ya, dibuka MS Word-nya. Kemudian kalian bisa untuk membuka terserah apa yang kalian punya file yang ada di laptop kalian. Misalkan kalian biasanya juga mendapatkan tugas-tugas ya untuk pembuatan proposal, kalian bisa buka salah satu untuk nanti kalian praktekkan langsung di situ untuk pembuatan citasi dan juga daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Kalau sudah terbuka, nah kalian bisa klik, biasanya kan tampilannya seperti ini terlebih dahulu ya, di home, kemudian bisa klik reference. Nah, reference ini seperti ini ya, apabila sudah tersinkron, sudah diinstal Mendeley-nya, install Mendeley plugin tadi ya, yang di Mendeley, sudah seperti ini. Nah, ini kalian bisa kalau insert citation di sini, ya, misal contohnya ini. Saya akan memberikan citasi di belakang. Di belakang sini ya. Nah, kalau jangan lupa ya, kalau untuk memberikan citasi di belakang itu jangan menggunakan tanda titik terlebih dahulu. Tanda titiknya kita hilangkan, baru kita spasi. Spasi, baru kita insert citation. Seperti itu. Bentar, oke ya, karena ini di Mendeley saya belum ada ya. Belum ada. Sorry. Belum ada referensinya, kita masukkan terlebih dahulu jurnalnya. Saya masuk ke Mendeley lagi ya. Oke. Nah, ini tampilan Mendeley apabila kita coba untuk memasukkan terlebih dahulu ya ke Mendeley, baru kita nanti belajar untuk mencitasi dan juga untuk memasukkan daftar pustakanya ke MS Word. Oke, ini kita ya tampilannya apabila sudah install MS Word plugin. Kemudian apabila kalian ingin nantinya memudahkan kalian ya, apabila referensinya itu berupa web, kalian bisa install web importer. Kalian klik
Dan yang akan muncul adalah seperti ini. Mendeley Web Importer. Nah, kita klik Get Web Importer for Chrome, karena ini saya menggunakan Chrome ya, untuk browsernya. Nah, ini kita sudah masuk ya, Get Web Importer, karena nah ini tulisannya hapus dari Chrome. Kalau Mendeley Web Importer ini kita sudah klik tadi untuk Get Mendeley Web Importer. Berarti ini tandanya sudah terpasang di Chrome kita dan akan muncul seperti ini di pojok kanan atas. Itu nanti akan muncul icon Mendeley Web Importer di browser kalian di Chrome ya. Oke, nah itu berarti Mendeley Web Importer sudah terpasang. Nah, kita balik lagi ke Mendeley-nya. Oke, ini tampilan Mendeley-nya. Nah, untuk kita memasukkan referensi-referensi yang akan kita gunakan ke dalam karya tulis ilmiah kita bisa klik kalau secara offline ya untuk jurnal-jurnal yang berupa PDF yang sudah kita masukkan ke dalam folder yang ada di laptop. Kalian bisa masukkannya secara manual, secara offline, dengan mengklik file, kemudian add file apabila kalian mau masukkannya itu satu persatu. Nah, untuk memudahkan agar tidak satu-satu, kalian bisa masukkan add folder saja. Jadi nanti folder file-file yang sudah kita masukkan ke folder ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Pertama kali kita masuk ke dalam pembuatan bab 1, kita harus sudah mempunyai folder. Apa saja referensi-referensi yang sudah kita cari kemarin ya pada pembuatan bab 1, kalian masukkan satu folder sehingga kalian tidak bingung untuk mencari. Nah, add folder ya, klik add folder, kemudian cari di mana foldernya kalian simpan. Kita cari dulu. Nah, ini sudah berupa folder ya, berarti di sini folder referensi akan saya masukkan semuanya ke dalam Mendeley Desktop. Nah, akan muncul satu persatu seperti itu. Nah, ini adalah loadingnya. Di bawah terlihat apabila kita ini sedang loading untuk memasukkan referensi, memindahkan referensi dari folder yang sudah kita punya di laptop, referensi-referensi yang sudah ada di laptop, yang sudah kita folder, memasukkannya ke dalam Mendeley Desktop. Nah, ini sudah masuk semua. Referensi-referensi apa saja yang sudah saya masukkan, yang sudah saya folderkan di laptop saya. Nah, ini berarti sudah masuk semua. Kemudian kalau kalian ingin membuka, ingin membaca PDF yang sudah kalian masukkan di sini, kalian bisa klik 2 kali pada PDF yang akan kalian buka. Klik 2 kali. Nah, di sini kalian bisa untuk membaca jurnalnya di Mendeley kalian, di aplikasi Mendeley kalian. Seperti ini ya. Dan di sebelah kanan ini muncul detailnya. Tipenya apa ya, karena ini tipenya jurnal artikel, berarti yang di sini adalah yang kita pilih ada jurnal artikel.
sudah secara otomatis. Kemudian autornya adalah C. Mistral. Nah, ini adalah yang kalian masukkan apabila kalian ingin menggantinya, ya, biar sesuai ya, karena ini kok Sari Damayanti ya. Sari Damayanti. Kok ini tidak sesuai ya? Biar coba kita buka yang lainnya. Nah, ini ya sesuai ya, ini saja. Nah, ini kita buka, berarti di sini judulnya adalah pengetahuan dan sikap sebagai predisposisi perilaku merokok pada komunitas vapor. Kemudian di bawahnya ada autornya adalah yang kita masukkan kalau secara manual harus kita tulisnya last name ya. Ini berarti last name-nya yang pertama kali adalah yang muncul adalah last name-nya, yaitu Nadia, terus I gede, first name. Kemudian yang lainnya juga seperti itu. Di bawahnya juga yang kalian masukkan adalah, yang di situ adalah last name. Yang muncul pertama kali adalah last name ya. Kumayas, baru Joshua Edward Gerson. Seperti itu. Kemudian untuk detailnya lainnya juga di situ sudah masuk ya. Jurnal, Nutrik Journal namanya. Nutrik Journal. Kemudian years-nya adalah Oktober 2019 ya, ini sudah benar. Kemudian volume 3, isu 2 ya, page 31. Nah, ini sudah secara otomatis ya, sebenarnya ini muncul untuk detailnya ini sudah secara otomatis di Mendeley muncul seperti ini. Kalau kita sudah memasukkannya ke Mendeley, abstrak juga ada, kemudian ada nomor doi-nya, ada ISSN-nya. Terkadang juga Mendeley ini terkadang sebenarnya doi-nya itu sudah ada di jurnal, tetapi tidak muncul. Nah, kalian kalau misalkan tidak muncul, tinggal kalian masukkan di situ ya doi-nya, ataupun ISSN-nya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Di sini file ada terisi file PDF. Karena di sini ada filenya, PDF-nya. Oke. Kita kembali ke library. Nah, ini ya, my library sebelah. Oke. Seperti itu untuk memasukkannya, atau bisa juga kalian mendrag ya. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin untuk memasukkannya ke Mendeley. Kemudian kita aplikasikan untuk mensitasinya ke Word, MS Word. Nah, ini ya, sudah tampil ya di sini. Kita kembali ke MS Word-nya yang akan kita masukkan citasi di situ. Jadi kita akan memasukkannya kita akan memasukkannya di belakang paragraf untuk citasinya. Kalian bisa spasi, kemudian jangan ada tanda titik terlebih dahulu ya. Nah, kursornya apabila ini kalian di belakang ini, berarti nanti citasinya akan muncul di belakang kursor ini. Kemudian kita klik reference. Setelah itu bisa insert citation, klik insert citation ini. Setelah itu klik go to Mendeley. Nah, kalian bisa pilih salah satu di sini. Apabila tadi yang kita citasi itu adalah parafrase dari referensi ini, kita klik satu di sini, kemudian salah satu di sini harus kita klik ya, agar nanti bisa muncul di belakang paragraf. Oh, sorry. Saya belum share screen lagi, balik ke Mendeley ya. Oke, Mendeley. Nah, ini Mendeley ya. Klik salah satu, sorry. Karena ini kalau misalkan di sini itu tidak ada
pilihan site berarti kita belum terhubung, maksudnya belum mengklik citasinya tadi. Terus kita kembali lagi karena ini harus share screen-nya sendiri-sendiri ya dengan aplikasi-aplikasinya. Oke, nah ini sudah muncul ya untuk Mendeley-nya. Nah, di sini apabila maaf ya, ini karena muncul pop-up-nya untuk asep-asep yang pada baru masuk, jadi saya agak terganggu dari saya ulangin. Insert citation, kemudian go to Mendeley. Nah, ini di Mendeley-nya sudah muncul ada site ya di sini. Apabila antara yang muncul di layar tidak sesuai dengan yang saya jelaskan, mohon di-cut ya Bu Novi. Iya Ibu, ini masih di desktop-nya Bu. Mendeley desktop ya ini, Iya, yang ada masih. tulisan site. Iya Ibu. Oke. Nah, karena tadi kita sudah insert citation di MS Word, kemudian klik go to Mendeley, kemudian nanti yang akan muncul seperti ini di Mendeley desktop. Langsung terhubung di Mendeley desktop-nya. Nah, ini karena ini muncul terus pop-up-nya, jadi saya kalau mengklik yang lainnya, balik lagi, site-nya hilang. Oke, ini. Klik salah satu jurnal yang sesuai dengan referensi yang sudah kita masukkan di paragraf tadi, kemudian klik salah satu, dan klik Cite. Ini ya, klik Cite yang ada di atas. Kalau itu Cite tidak muncul, berarti kalian bisa ulangi lagi, kembali ke MS Word, kemudian Insert Citation, dan go to Mendeley, seperti itu. Nah, ini sebentar ya, ditunggu. Ini karena biasanya itu untuk Insert Citation, kalau laptopnya yang bukan Apple, ini harus menunggu agak memakan waktu ya. Kalau belum muncul berarti ini masih loading. Oh ya, saya belum share screen ke Word-nya lagi. Kayak ini ada Word-nya baru. Nah, itu langsung di belakang itu muncul citasinya. Ini ya, muncul MS Word-nya. Nah, kalau misalkan kita klik di situ berwarna agak abu-abu, nah itu berarti itu adalah citasi langsung dari Mendeley tadi. Kalau manual berarti tidak muncul seperti itu ya. Misalkan saya contohkan di belakang sini. Kita secara manual di sini, misalkan Nuri 2020. Citasinya di situ, kalau kita klik di citasi itu, tidak akan terlihat abu-abu. Nah, kalau berarti itu bukan dari Mendeley kita citasinya. Kalau itu sudah berwarna seperti ini, kita klik berwarna abu-abu, nah ini berarti otomatis yang kita citasi langsung dari Mendeley. Kemudian di belakang, jangan lupa ya untuk diberikan tanda titik. Tanda titiknya adalah di belakang citasi, bukan di depan citasi. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita sudah bisa melakukan pembuatan daftar pustaka. Misalkan ini saya sudah memasukkannya semuanya ya, tidak hanya satu, tapi sudah semua dari awal hingga akhir. Nah, kemudian kita bisa, misalkan di bawah sini ya, kita membuat daftar pustaka. Bu, gimana ya Bu Novi agar tidak muncul terus ini waiting room-nya? Soalnya sudah saya klik. Sudah Ibu. Muncul terus. Muncul terus. Iya.
Saya lanjutkan ya, ini di daftar pustaka. Kemudian klik kalau kita ingin membuat daftar pustaka yang sudah kita citasi semuanya, sudah masukkan citasi semuanya di apa namanya di karya tulis I5 kita yang ada di Word ini ya. Kita klik insert bibliografi. Langsung saja di insert bibliografi ya. Nah, di situ nanti akan muncul apa saja yang sudah kita citasi. Ini. Ya, tadi di bawah daftar pustaka. Nah, biasanya ini tidak rata kanan kiri ya. Nah, ini kan tidak rata kanan kiri, kalian tinggal membloknya, blok semuanya. Kemudian kalian klik di home dan justify agar rata kanan kiri, agar rapi. Dan juga biasanya untuk daftar pustaka itu adalah tetap ya ini fontnya Times New Roman, kemudian untuk size-nya adalah 10. Tinggal diganti saja di situ. Kemudian spasinya. Spasi biasanya 1 ya. Sudah justify rata kanan kiri. Nah, kalau kita klik di situ ke blok abu-abu berarti emang itu dari Mendeley-nya. Tapi kita di situ tetap bisa untuk mengedit kalau misalkan kurang. Nah, di sini misalkan di belakang daftar pustaka ini kurang titik. Kita tambahkan titik di situ, bisa. Kita mau mengeditnya misalkan di situ biasanya ya kalau untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, karena Indonesia itu adalah di belakang, jadi nanti untuk daftar pustaka yang muncul langsung di depannya adalah Indonesia. Nah, apabila kalian ingin mengeditnya, kalian bisa misalkan ini ya, Yasid. Nah, bisa ya kalau untuk merapikan ataupun untuk mengganti apabila itu tidak sesuai. Oke, seperti itu untuk memasukkan citasi dan juga untuk daftar pustaka. Kita kembali lagi ya ke web importer. Nah, ini untuk memasukkan web ataupun e-journal. Kita bisa menggunakan tadi web importer agar memudahkan. Nah, akan muncul seperti ini. Di web apabila kita klik web importer, nanti yang akan muncul adalah seperti ini. Dari awal ya. Oke, misalkan kita membuka Sign Direct. Nah, ini sudah masuk ya ke awal lagi. Dari awal Sign Direct. Nah, kalian bisa buka ini ya, Chrome-nya. Kemudian ketikkan www.sciendirect.com. Sebentar ya, ini lagi loading. Nah, ini muncul halaman Sign Direct ya. Yang pertama, kita bisa masukkan di situ keyword-nya. Ataupun misalkan kalian ingin mencari
misalkan kita sudah mempunyai daftar pustaka, kemudian kita ingin mencari author name, bisa sesuai dengan author name-nya, penulisnya siapa. Kita masukkan di sini keyword-nya saja ya. Misalnya COVID-19. Dengan memasukkan satu keyword ini, tanpa harus memasukkan author name, jurnal, volume, issue page, kita juga bisa untuk mencarinya. Nah, ini akan muncul beberapa jurnal mengenai COVID-19. Nah, di Science Direct ini yang muncul adalah ada 37.999 result. Nah, apabila ada tulisan di sini download PDF, berarti ini kalian bisa mendownload PDF-nya agar nanti kalian bisa memasukkannya ke Mendeley Desktop secara manual. Atau kalau misalkan kalian ingin untuk langsung memasukkannya ke Mendeley ya secara online, kalian bisa klik export dan export citation to RIS. Kalau ini nanti bentuknya RIS, nanti di Mendeley Desktop juga kita harus import turisnya. Nanti kita pelajari bersama ya. Kita coba ini untuk export citation to RIS terlebih dahulu. Nah, kemudian save as, karena ini masih seperti ini, Science Direct Citation, kita bisa file name-nya diganti file name-nya COVID-19. Misalkan tadi judulnya adalah COVID-19 in English. Misal. Oke, kemudian kita save. Seperti itu untuk memasukkannya nanti ke Mendeley. Nah, kemudian kita bisa juga langsung masuk Mendeley Web Importer ini bisa kita klik. Sebenarnya kalau untuk Web Importer ini adalah bukan yang untuk jurnal ya, tapi kalau untuk jurnal pun juga kita bisa menggunakan Web Importer ini. Biasanya sebenarnya untuk Web Importer ini adalah digunakan untuk yang bentuknya itu bukan PDF. Tapi kalau kalian ingin menggunakannya juga bisa di sini. Nah, ini akan muncul langsung di sini. Kalau kita klik Mendeley Web Importer ini, di sini akan muncul beberapa referensi yang ada di page di halaman ini yang saya buka ini. Nah, pilih misalkan saya akan memasukkannya salah satu ya, atau salah dua. Kita klik Add. Nah, kalau sudah kita add, kemudian view library. Karena ini kita kalau misalkan menggunakan web importer ini adalah secara online, jadi kita perlu untuk mensinkronis terlebih dahulu ya di Mendeley Web, agar nanti bisa terhubung dengan Mendeley Desktop. Oke, waiting for mendeley.com ya.
Kita tunggu ya synchronize-nya. Ini masih loading. Ini akun saya yang mana ya? Sebentar. Tidak apa-apa ya, karena saya sebenarnya mempunyai akun Mendeley 2 ya di sini. Jadi ini misalkan tadi sudah kita masukkan ke situ, baru kita klik synchronize ini agar tersinkronis. Nah, kalau sudah ada tanda checklist tadi berarti sudah tersinkronis. Kemudian kita balik lagi ke Mendeley desktop. Oke. Nah, ini sudah masuk, apabila sudah masuk ya di sini. Kebijakan. Kemudian tombol synchronize-nya di Mendeley desktop itu ada di bawah menu bar synchronize ini. Sedang loading ya, apabila di bawah ada adding document into folder. Oke, kalau sudah. Saya biar tidak bingung, ini e-cigarette-nya saya remove aja ya. Nah, setelah itu sudah kesinkronis, berarti tadi yang sudah kita masukkan ke web importer itu sudah masuk di sini. Baru kita langsung klik add file atau add folder. Apabila itu nanti untuk memasukkannya secara manual ya. Kalau tadi kita download PDF-nya, di download PDF, kemudian kita simpan di folder. Apabila tadi yang bentuknya adalah RIS, ya kita untuk menyimpannya bentuk RIS, seperti tadi, berarti kita bisa klik view, kemudian citation, maaf. Untuk yang bentuknya RIS tadi bisa file, kemudian import, dan tadi bentuknya adalah RIS. Kalau RIS ini kita klik yang RIS. Kalau tadi kita menyimpannya bentuknya BibTeX atau BIB, itu bisa klik itu atau EndNote. Jadi kita pilih salah satu, karena tadi saya menyimpannya adalah yang RIS ya, dan saya pilih adalah RIS, saya klik RIS. Nah, ini salah satu tadi yang saya download adalah yang ini ya, yang COVID-19, misalkan in Inggris, kita open. Nah, masuk di situ. Nah, ini ya. Nah, karena ini banyak, jadi agar kalian tidak pusing, mana saja yang sebenarnya yang sudah masuk barusan, nah itu kita bisa
sortirnya berdasarkan author. Kalau berdasarkan author berarti sesuai dengan abjad di sini. Dan yang tidak ada authornya biasanya di paling atas. Seperti ini ya. Tinggal klik aja di atas author. Nah, atau kalau klik lagi berarti dari huruf yang terakhir sendiri, Z. Kalau kita sortirnya sesuai dengan title, tinggal klik saja yang di title itu. Nah, itu akan sortir sendiri. Jadi abjad yang paling besar, paling awal ataupun paling belakang sendiri. Kemudian untuk years-nya juga seperti itu ya. Jadi bisa diurutkan. Jadi kita tidak bingung dalam mencarinya nanti untuk mensitasi. Atau di-publish in atau edit. Ya, saya klik yang edit aja, yang terakhir saya masukkan. Nah ini, jam 11.19 menit AM. Nah, yang IM ya. Nah, ini adalah jurnal yang tadi saya masukkan download secara RIS, yang formatnya RIS. RIS ya. Di situ detailnya sudah sesuai ya. Artikel, kemudian judulnya acute, autornya siapa, nama jurnalnya apa, tahunnya berapa, dan lain sebagainya di sini ada. Nah, ini filenya berarti tidak ada ya, karena tidak ada PDF-nya ya. Jadi kalau misalkan kalian tadi yang di web itu adalah ada download jurnal, kalian bisa pilih itu saja dan masukkannya secara manual. Nah, apabila yang tidak ada PDF-nya, kalian bisa masukkan seperti ini. Kalau misalkan manual juga bisa untuk memasukkan secara manual, misalkan itu buku yang kalian punya secara online ataupun offline, bisa add entry manually. Dan di type ini ya, klik book. Kemudian isi title-nya, misalkan buku KKPK 2, autornya adalah, nah itu masukkan last name ya, Kusumastuti Nuri Ayunintias. Oke, autornya itu, kemudian kita masukkan years-nya, 2020 misalkan. Halamannya yang sudah saya citasi halaman berapa saja, misalkan halaman 11 hingga halaman 20. Nah, kemudian kita isikan yang lain. Abstraknya tidak perlu, teks, author keyword, tidak usah, kemudian city-nya. Di buku biasanya ada ya city-nya, terus edisinya juga ada. Misalnya first edition, kemudian publisher-nya misalkan name ya, bisa kita masukkan di situ. Kemudian ISSBN-nya berapa, misalnya 123. Kemudian kita klik save. Jadi nanti untuk isian ini kalian isikan saja yang ada di buku yang nanti akan kalian inginkan untuk muncul di daftar pustaka. Kemudian klik save. Nah, muncul di sini ya buku KKPK 2, autornya Nuri. Tahunnya sudah ada, publish-nya tidak ada ya ini ya publish-nya ya. Coba kita klik. Kenapa ini masih di sini terus? Nah, ini. Kalau tidak bisa berarti kita perlu mengkliknya di jurnal yang lainnya agar bisa masuk ke sini ya. Tadi yang sudah saya tulis di sini adalah tipenya buku ya. Nuri, judulnya KKPK, Nuri, kemudian tahunnya, halamannya ada, kemudian Tangerang, kemudian publisher-nya sudah ada juga, dan ISBN. Seperti itu. Apalagi ya yang belum saya jelaskan nih ya? Bu Novi, apakah masih di situ? Iya, Ibu, betul. Kenapa, Ibu? Ibu, saya kira
itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti ada tambahan apabila ada yang bertanya, boleh. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Di chat Zoom bisa, live bisa. Ya Bu, sambil menunggu ya Bu. Oh ini ada. Ada pertanyaan Bu. Bu Febi mungkin bisa diaktifkan Bu Febi jika ingin bertanya secara live. Diaktifkan kamera maupun suaranya. Dari tadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Nuri. Apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Iya, Bu. Silakan. Saya dari kemarin ini. Menarik banget nih. Saya jadi belajar. Bu bersama-sama ya Bu belajarnya. Saya juga masih belajar sebenarnya. Di sini saya kalau masukin ke Mendeley, masuknya ke all dokumen aja nih. Nggak mau masuk ke folder yang sudah disiapkan. Ya. Jadi mau mindahin dari all dokumen ke folder yang sudah disiapkan, itu caranya gimana Bu ya? Maksudnya foldernya itu yang bisa dibuat itu yang di folder laptop atau di Mendeley, Bu? Yang di Mendeley desktop. Oh, Mendeley desktop. Yang ada di Mendeley desktop ini mau dipindahkan ke folder di laptop Ya. seperti itu, Bu? Kan di sini kan ada dokumen nih ya. Nah, yang di tampilan ini, yang satu saya mau pindahin ke folder kebidanan. Misalkan yang buku KPK, saya mau pindahin ke folder kebidanan. Oke. Nah, itu caranya gimana? Misalkan yang tadi belum di folder ya Bu ya, kemudian baru dipindahkan ke folder yang sudah kita buat di Mendeley. Ya, betul. Ya? Oke. Coba misalkan saya masukkannya all dokumen. Kalau kita gini Bu Nur, maaf, kalau kita mau itu apa tadi yang kita kita udah milih satu, terus kita sinkron. Nah, itu masuknya soalnya ke all dokumen, langsung masuk ke folder. Oh, langsung masuk ke tidak masuk langsung ke folder ini ya Bu, jadi ke all dokumen ya? Iya. Oke Bu, bisa dicoba Bu, misalkan diklik yang all dokumen itu, diklik semua. Saya perlu membuat lagi ya berarti ya nih, agar bisa mencontoh. Karena ini sudah di semua all folder. Kita blok dulu semua judulnya. Ya Bu, coba Bu. Oke, sudah. Nah, kemudian karena tadi juga saya sudah di folder, ternyata kok masuknya sigaret ya ini. Saya juga begitu. langsung di seperti ini. Bu coba untuk langsung untuk yang sudah dipilih itu all dokumen, kemudian di drag ke yang foldernya itu Bu Febi. Langsung tarik gitu ya? Halo? Halo Bu? Bu. Tidak Bu. Ya Bu Febi. Bisa. Aduh, kok malah mulai. Oh iya.
Bisa ditarik ya. Di all dokumentasi Bisa ada, ya. di foldernya sudah masuk. Oh ya, Oke, baik. bisa ya Bu ya. Bisa. Terima kasih, Bu. Iya, terima Iya kasih Ibu, banyak. sama-sama Bu Feby. Iya, terima kasih banyak kepada Ibu Feby, Bu Zahra. Assalamualaikum Bu Zahra. Apakah bisa di-unmute? Oke, Assalamualaikum Bu Novi. Iya, waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Bu Zahra. Iya, Bu Nuri. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ibu, bagaimana Ibu Zahra? Sehat Bu? Oke, baik. Terima kasih Bu Nuri. Luar biasa nih materinya. Soalnya kami juga yang lagi study butuh banget nih informasi Mendeley. Sebenarnya sih kendalanya tuh kadang suka di apa namanya pas lagi mau word-nya itu biasanya kan kalau kami suka mau ke Vancouver ya. Kalau APA tadi ya. sih bisa sih gitu ya cepat, tapi pas di Vancouver suka nggak ini gagal gitu. Apa Bu Nuri pernah mengalami masalah itu atau memang bagaimana sih cara tadi kan contohnya APA ya. Kalau kita Vancouver bagaimana Bu? Oke. Kita coba aja ya Bu ya, Ya, Bu Zahra ya langsung ya. Biar ini Pak. Nah ya tadi yang untuk style-stylenya saya belum menjelaskan ya. Untuk yang stylenya ini, ya misalkan tadi di sini kita, Bu Novi mohon maaf ini saya word-nya ya yang muncul ya. Iya, betul Ibu, sudah sesuai. Klik reference, kemudian untuk stylenya ya, karena ini tadi memang apa ya, jadi kita coba ganti, ini kok nggak aktif, menggunakan Vancouver. Nah, ya kalau menggunakan Vancouver ini, nah nanti stylenya bisa diubah-ubah sesuai dengan format jurnal yang dituju ya, misalkan template atau guideline-nya itu mintanya menggunakan Vancouver, bisa diganti. Kalau tadi kita menggunakan apa, kemudian langsung bisa diganti ke ini, apa namanya, style-nya langsung diganti Vancouver. Nah ini sepertinya tidak ada masalah Bu Zahra. Langsung bisa nanti, errornya di sebelah mana ya Bu ya? Nah, daftar pustakanya nanti kalau misalkan citasinya stylenya juga apa kita ubah ya, stylenya ke Vancouver, nanti daftar pustakanya otomatis akan berubah juga sesuai dengan style Vancouver. Oke, misalkan kita coba lagi ya untuk mengubahnya ke Harvard. Kalau di bawah ada tulisan Mendeley is formatting citation, berarti itu sedang loading. Nah, ini kita akan berubah ke Harvard. Dan daftar pustakanya juga akan langsung berubah ke Harvard. Kalau Harvard biasanya tidak urut ya, tidak sesuai abjad. Oke, kita coba lagi berubah ke Vancouver. Seperti itu. Bu Zahra, mohon maaf, tapi berarti untuk kendalanya di sebelah mana ya Bu ya? Halo Bu Zahra. Iya. Assalamualaikum Bu Zahra, apakah bisa? Iya, ini mic-nya soalnya di-unmute, jadi saya di chat tadi. Mungkin ada beberapa yang saya juga nggak tahu sih, saya ngutang-atik aja sih gitu. Biasanya suka dia apakah di Mendeley-nya juga harus diatur atau hanya di Word-nya aja yang diatur? Nah, ini di Mendeley saya coba buka itu masih ini,
masih apa ya? Sebenarnya di Word-nya aja ya yang harusnya dirubah ya, atau harus di citation style di Mendeley-nya juga di Ya sih atur ya? Bu, sebenarnya di Word aja sudah cukup. Iya ya, iya soalnya saya pernah kayak gitu, cuman dia balik lagi. Mungkin nanti dicoba lagi deh, nggak apa-apa. Oke, Ya makasih Bu. Bu Nuri. Ya, Ya, semoga membantu oke Ibu. ya, makasih. Iya, sama-sama Ibu Saudara. Ya, terima kasih kepada Bu Zahra. Mungkin ada lagi pertanyaan dari partisipan atau mahasiswa nih? Belum ada ya. Ini Bu, mungkin dari saya kan untuk buku panduan skripsi, penulisan skripsi itu ataupun penulisan KTI itu dia stylenya apa style Bu? Biasanya berarti Iya. tinggal diganti saja ya Bu? Diganti yang di Word-nya ya Bu ya, bisa. Terus kalau mau, misalkan memang ada kendala, kita dicoba untuk mengubah stylenya di Mendeley Desktop. Kalau yang di Mendeley Desktop kita, ini Mendeley Desktop ya. Oke. Bisa diklik di View, kemudian Citation Style, kemudian dipilih ya. Biasanya kalau yang apa itu yang Text Edition ya Bu ya? Iya Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari partisipan? Ini sih Bu, kalau dari saya sih karena sudah mencoba menginstal ternyata tetap nggak bisa juga karena Windows kurang support. Tadi sih dari tim IT jika memang ada kendala untuk instalasi bisa menghubungi bagian IT seperti itu. Jadi saya tadi belum bisa coba untuk tutorialnya. Ya, kemungkinan apabila Windows-nya tidak support, biasanya tidak bisa diinstal. Iya Ibu, berarti minimal ya Windows 8 ataupun Windows 10 sih. Iya, Windows 7-nya sepertinya bermasalah ya Bu ya? Iya Bu. Kalau yang menggunakan Windows 7. Iya. Kalau tadi kan dari ini ya Bu, dari artikel ataupun dari jurnal-jurnal elektronik, kalau misalnya kita dari buku itu seperti apa Bu? Kalau misalnya mereka minjam bukunya buku cetak kan, sedangkan ini tidak bisa upload file-filenya Nah, untuk kalau dijadikan dari citasi. bukunya itu kita sudah pegang ya, tidak ada soft file-nya juga. Nah, kita bisa yang tadi Bu, yang add entry manually. Oh iya. Nah, oke. Add entry manually, kemudian kita pilih yang buku agar sesuai ini apa saja yang nanti bisa diisi ya. Untuk detailnya, baru kita nanti di save. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bu. Ini yang ini Nuri KKPK 2 seperti itu. Berarti kita install masukkan input manual ya Bu. Manually, iya betul. Manual. Ya, itu saja sih Bu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari partisipan? Apakah sudah cukup? Apakah ada tambahan lagi Bu dari Bu Nuri? Sepertinya masih agak-agak yang belum biasanya terbiasa ya, terbiasa sih. Iya, nanti kalau sebenarnya tahu dasarnya itu biasanya tinggal kita coba-coba aja Bu, diklik-klik mana aja. Gitu. Jangan lupa ya kalau misalkan kita menggunakan Mendeley Web, kita mencarinya atau menambahkan referensinya menggunakan Mendeley Web, disinkronize di Mendeley Web-nya dan juga di Mendeley Desktop-nya. Agar tersinkron, apa yang sudah dimasukkan ke Mendeley Web itu masuk ke Mendeley Desktop. Berarti harus sama ya Bu, tetap kita di Mendeley Web-nya juga sama di desktop-nya ya Bu? Iya, apabila kita mencarinya itu secara online Bu. Jadi untuk biar kita nggak terlalu ribet ya Bu, biasanya kalau yang sudah ada file PDF-nya, mending kita download saja, baru kita masukkan ke folder di laptop kita. Nah, nanti baru kita masukkannya sesuai dengan ya di mana Mendeley-nya. Di file, kemudian add file atau folder.
seperti itu. Tapi kalau misalkan yang web memang tidak ada ya file untuk PDF-nya, jadi kita bisa menggunakan tadi web importer. Ini coba ya. Jika ingin, misalnya sudah ada buku-buku nih Bu, buku-buku tidak ada soft file-nya ataupun soft file-nya PDF sudah di-download, apa tetap kita login di webnya atau cuma perlu di desktop-nya aja? Tidak perlu. Berarti Jadi kalau yang untuk berarti ya, langsung jadi ya Bu ya? Iya. ya langsung ke Mendeley desktop-nya saja. Itu saja sih Bu, karena masih menunggu juga. Mungkin ada penyampaian lagi dari Bu Nuri? Sebentar, tadi sepertinya ada yang chat saya. Iya Bu. Oh, sudah ya, sudah terjawab. Ini tadi ada yang bertanya, Assalamualaikum Ibu, izin bertanya, jika semua file sudah tersimpan di all dokumen, bagaimana cara memindahkan ya ke dalam folder yang baru dibuat. Jadi tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan, caranya mendrag ya, untuk memilih semuanya, kemudian di-drag ke folder yang sudah dibuat. Ada lagi Bu? Sudah cukup? Coba kita yang ini ya, untuk web importer ya, kita coba yang untuk web, misalkan apa ya, undang-undang tentang bersih. Kita klik ya salah satu. Nah ini karena bentuknya bukan berbentuk PDF, nanti kita memasukkannya memasukkan ke Mendeley dengan menggunakan web importer, Mendeley web importer. Nah untuk filenya yang ada di web itu memang nanti tidak masuk ke Mendeley ya. Jadi kita bisa membukanya itu membuka isiannya apa saja yang ada di web tersebut, kita bisa membukanya di websitenya. Nah, untuk web importer ini mungkin nanti masuknya ke Mendeley hanya untuk detailnya. Ada di situ ada linknya, kemudian ada autornya, ada judulnya, dan lain sebagainya yang sudah ada di sini. Oke, kita coba ya. Dengan catatan kalau misalkan yang untuk web jangan tidak boleh yang blogspot ya. Nah, misalkan ini websitenya seperti ini, kemudian bisa langsung klik Mendeley Web Importer yang ada di sebelah kanan atas. Jadinya lama. Nah, nanti akan muncul web importer ini. Kemudian nanti di sebelah sini ya ada kalian klik add. Nah, ini klik ini dulu ya. Ulasan lengkap ancaman pidana terhadap pelaku aborsi ilegal. Di sini langsung ada untuk linknya juga. Kita klik beri tanda centang yang akan kita masukkan ke library kita. Kemudian kita klik add. Nah, setelah itu kalau sudah ada tanda centang seperti ini berarti sudah masuk ke library kita. Kalau
kita ingin melihat, kita view library. Dan nanti langsung terhubung ke dalam Mendeley Web Library yang ada di Mendeley Web kita. Nah, itu loading. Nanti kalau misalkan sudah, kita klik synchronize agar nanti tersinkronis dengan Mendeley Desktop. Dan jangan lupa ya, yang tadi yang di Mendeley Desktop juga harus disynchronize seperti itu. Nanti akan terhubung. Ini karena lama ya. Mungkin sembari menunggu loading, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah ada yang belum jelas? Assalamualaikum, atas nama Ainul Latifah, bisa di-unmute? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar tidak Bu suaranya? Terdengar. Ibu bertanya, ketika install ke importer itu, kalau yang Ibu coba itu kan yang munculnya itu for Chrome ya, tapi saya mah munculnya for Edge, itu bagaimana ya Bu? For apa? Edge. Tulisannya EDGE. Oh, menggunakannya itu menggunakan laptop atau menggunakan smartphone? Laptop Bu. Oh, menggunakan laptop. Coba bisa, tidak bisa ditampil di foto ya. Kalau di foto dikirim ke chat bisa tidak ya? Tidak bisa Bu, tidak bisa kirim foto. Itu saya juga edit. Oh, oke, sebentar tuh Mbak Bella ya, ada ya. Yang dimaksud. Oh, tidak apa-apa, klik aja Get Web Importer for Edge. Dicoba Mbak Bella atau dengan, mohon maaf tadi Ainul Latifah, Mbak atau Ibu ya. Tadi tidak menyebutkan untuk nama dan kelasnya. Coba untuk Mbak Bella, diklik saja untuk Get Web Importer for Edge. Sudah bisa ya, yang penting nanti di situ Mendeley Web Importernya sudah keinstall di browser kalian. Itu karena mungkin for Edge karena browsernya itu menggunakan browser bawaan. Microsoft Edge ya, berarti nah itu nanti munculnya Microsoft Edge. Kalau misalkan kalian membukanya menggunakan Firefox, ya nanti yang muncul adalah Get Web Importer for Firefox. Jadi nanti yang keinstall itu adalah di browser yang sudah kalian install Mendeley Web Importernya. Sesuai dengan ini browser yang kalian gunakan. Tadi yang muncul di Ibu adalah Get Web Importer for Chrome karena Ibu menggunakannya adalah Chrome. Kalau menggunakannya Microsoft Edge berarti yang muncul ya tadi seperti permasalahannya Ainul Latifah ya, oh ya, tingkat 3 maupun dengan Mbak Bella. Itu karena kalian membukanya menggunakan Microsoft Edge. Jadi Get Web Importernya for Edge seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah ini ya tadi sudah muncul library kita yang ada di Mendeley Web. Kita klik synchronize agar tadi yang itunya yang kita lakukan webnya itu muncul. Nah, di sini tadi ini ya ulasan lengkap ancaman pidana terhadap aborsi. Nah kita tunggu synchronize di situ.
baru kita, nah kalau udah sync, berarti ini sudah tersinkronis. Kemudian kita kembali lagi ke Mendeley desktop-nya. Nah, ini di sini belum masuk ya, karena ini kita belum sinkronis. Kita tinggal klik sinkronis di Mendeley desktop-nya. Nah, oke, kalau sudah masuk, coba kita lihat ya edit-nya. Oke. Nih, ulasan lengkap ancaman pidana terhadap aborsi. Kita klik di situ ya, berarti sudah masuk nih. Sudah masuk, berarti detailnya di sini terlihat ya. Kalau misalkan ada warning seperti ini, berarti ada yang belum detailnya ini, ada yang harus kalian masukkan secara manual. Jadi nanti kalian masukkan saja nanti yang year-nya tadi berarti berapa, tahun berapa. Misalkan tahunnya adalah 2019, kita lengkapi di situ. Karena ini yang muncul hanya judulnya, kemudian autornya juga belum ada ya. Kita tulis di situ, kita lengkapi. Nah, untuk URL-nya langsung bisa ada di situ URL-nya terhubung di situ. Jadi nanti karena kalau misalkan web tadi untuk isiannya apa yang ada di web itu tidak bisa kita munculkan di media desktop. Nah, nanti kalau misalkan ada kata-kata yang kurang paham, kita bisa buka kembali untuk URL-nya tadi. Ya, kita klik, kemudian kita masukkan ke Chrome atau Firefox ataupun browser lainnya. Jadi kalian bisa membacanya lagi. Kecuali kalau yang berbentuknya PDF seperti ini, kalian bisa bacanya di Mendeley desktop ini. Untuk isi apa, isi jurnal apa yang ada di situ. Kita bisa membacanya melalui Mendeley desktop. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, perkenalkan saya Bella dari tingkat 3 kebidanan. Ya, Mbak Bella. Izin bertanya kembali, Ibu, untuk yang tadi lanjutan yang Mendeley Web Importer, itu berarti kita kalau mau nyari yang ingin kita cari menggunakan Microsoft Edge yang tadi, Bu? Atau... Ya, betul. Karena kamu tadi mendownload web importernya adalah di Microsoft Edge. Sorry. Apa Edge tadi ya? Yang ya benar, Microsoft Edge. Berarti kalian keinstallnya Mendeley Web Importer itu adalah di Microsoft Edge. Kalau membukanya menggunakan Chrome, ya nanti kalian harus mendownload lagi Mendeley Web Importer for Chrome, seperti itu. Dicoba Mbak, nanti itu akan muncul atau tidak. Misalkan kalian menggunakan browser lainnya, di sebelah pojok kanan atas itu ada icon Mendeley-nya atau tidak. Kalau tidak, berarti kalian harus install web importer-nya itu di browser kalian. Baik, Ibu. Nah, ini yang di sebelah kanan atas, Mendeley Web Importer. Izin bertanya lagi, Ibu, untuk Mendeley Desktop, itu jika memasukkan buku yang sudah dicetak kan pakai entry manually ya, Bu? Komponen apa aja yang mesti diisi, Bu? Nah, biasanya itu yang komponennya adalah nama, kemudian judulnya. Nah, dilihat saja Mbak yang di misalkan di buku itu di situ di halaman kedua ya biasanya itu ada judulnya, kemudian penyusunnya, kemudian edisinya cetakan keberapa, kemudian penerbitnya di situ biasanya juga ada ya penerbit siapa ya, kemudian tahun, kemudian kotanya ya, dan juga sudah ya berarti itu format apa. Nah kalau formatnya apa berarti author, kemudian tahun terbitnya, kemudian judul buku,
kemudian kalau ada edisinya berapa, edisi berapa, kemudian kota penerbit, baru penerbitnya. Nah, itu yang kalian butuhkan. Oh, untuk security KTI di Yati itu kan menggunakannya format apa ya kemarin di panduan. Jadi itu yang perlu kalian masukkan nanti kalau misalkan menggunakan referensinya adalah buku. Seperti itu Mbak Bella, sudah paham? Ya, sudah Ibu dari atas nama Bella Fitriani, tingkat 3 kebidanan, sudah cukup. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang menemukan kendala di Mendeley atau Mendeley desktop ataupun Mendeley web? Atau mungkin nanti kalau misalkan ada ditemukan kendala di tengah-tengah kalian pembuatan karya tulis, kalian bisa chat saya ya. Nomornya sudah punya semua ya nomornya saya? Sudah ada. Mungkin atau mungkin ada yang belum, bisa bisa ditulis nomor saya 0857 437 39 007 ya. Atau mungkin untuk kendala di penginstalan, mungkin itu bagian IT yang lebih paham. Atau mungkin nanti kalau misalkan saya bisa membantu, saya bantu. Iya Bu, sepertinya sudah cukup Bu, sudah. Oh, untuk nomor telepon diulang Bu. 0857 437 39 007. Sudah. Sudah Ibu. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan Bu? Mungkin itu ya. Atau kalau nanti ada yang terlewat, kan tidak ada yang bertanya, saya jadi bingung. Ada apa yang terlewat, ada yang terlewat atau tidak ya? Ini nama saya ya. Mungkin itu Bu Novi yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut, boleh via WA ya dengan saya ya. Iya Ibu. Terima kasih banyak kepada Ibu Nuri atas penyampaian yang sudah diberikan. Sudah cukup ya Bu? Sudah. Sudah. Sepertinya kalau yang di Mendeley, oh ya, saya tambahkan ya sedikit. Ini ya di Mendeley itu di sebelah atas ini ada edit setting. Ini untuk mengaktifkan apabila kalian ingin menggunakan tadi yang web importer yang bentuknya RIS atau EndNote. Nah, ini di sini ada edit setting. Nah, itu perlu kalian setting terlebih dahulu. Edit setting, kemudian kalian klik synchronize attack file, semuanya di checklist saja. Kalau kalian belum muncul save and synchronize ini, bisa klik select all folder. Select all folder, berarti terus save and synchronize. Nah, ditunggu di situ loading di bawah.
ya untuk synchronize. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian bisa langsung untuk memasukkan yang formatnya tadi RIS atau EndNote seperti itu. Sudah, Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya Ibu, terima kasih Ada banyak kurang Ibu. lebihnya saya mohon maaf ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ibu Nuri Ayuning Tias, Kusumastuti STRKEP MPH, atas penyampaian materi dan juga tutorial dan praktikum pengaplikasian Mendeley ya Bu. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama yang sedang ingin skripsi dan KTI, penulisan skripsi KTI maupun sedang studi lanjut bagi para dosen Stikesiatsi. Saya akan mencoba menyimpulkan untuk kegiatan webinar pada hari ini, yaitu untuk penginstalan aplikasi dipastikan bahwa Windows komputer atau laptop yang support usahakan minimal Windows 8 atau 10. Jika mengalami kendala terkait penginstalan aplikasi bisa menghubungi bagian IT yaitu Pak Faisal dan Pak Adi untuk penginstalan untuk sumber-sumber dari Mendeley itu bisa menghubungi Ibu Nuri. Mendeley itu ada 2 ya, web dan juga desktop. Untuk mencari sumber-sumber elektronik bisa dibuka dua-duanya, yaitu di web ataupun di desktop. Tetapi jika sudah ada buku dalam bentuk textbook seperti itu, bukan soft file, itu bisa menggunakan desktop saja, tidak perlu online. Itu saja dari saya. Alhamdulillah ilmu yang telah diberikan sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Novi. Alhamdulillah selesai praktik hari ini. Terima kasih kepada Bu Nuri sudah mempraktikkan bagaimana caranya menggunakan Mendeley kepada para peserta, dan semoga para peserta bisa mengaplikasikannya dengan baik, dan jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Bu Nuri, dan jika ada kendala dalam install bisa langsung menghubungi IT Pak Adi atau Pak Faisal. Nah, terima kasih juga untuk Bu Novi yang sudah menjadi moderator pada hari ini dan hari kemarin. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara mulai dari hari kemarin dan hari sekarang. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, dan seluruh peserta, baik itu mahasiswa maupun dosen atau staf Stikesiatsi. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dari kemarin hingga hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikannya ya. Saya mewakili panitia memohon maaf atas salah-salah kata dan segala kekurangan pada acara hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya, selama pandemi COVID-19, sehat-sehat semuanya. Bye. Untuk sesi dokumentasi, Bu Suci. Ibu, tadi ada yang bertanya sepertinya nih chat saya langsung bisa iya, saya tambahkan boleh, sedikit. Bu. Boleh, Bu. Oke, ini yang tampil di sini Mendeley Web ya. Iya, Ibu. Nah, ini biasanya ada yang nggak muncul. Ini yang icon Mendeley Web Importer. Di sini, di sebelah sini ada tombol extension. Nah, extension ini kalian klik aja. Nah, di situ pasti ada di pin. Kalian klik pin ini agar terlihat icon Mendeley-nya di sini. Seperti itu. Dan akan muncul nanti ikonnya Mendeley di situ. Ya, mungkin itu aja, Bu. Tadi cuma ada yang bertanya seperti itu. Dilanjut untuk sesi foto-fotonya. Ya, baik. Terima kasih Bu Nuri atas tambahannya. Baik, sekarang kita sesi foto untuk dokumentasi ya. Semuanya harap menyalakan kameranya masing-masing.
Ya, silakan dinyalakan kameranya. Ada yang belum menyalakan? Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu karena besok masih ada Zoom ya. Dari rangkaian Zoom dari Prodi keperawatan maupun kebidanan. Ya, silahkan bisa live dari Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih Bu Nuri, sehat-sehat selalu. Sama-sama Ibu, Kita amin. semua sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama. Saya izin lagi ya Bu, sampai Iya. ingat ya yang pada sedang pembuatan KTI jangan kendor agar selesai tepat waktu. Semangat semuanya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Kita in chat.